Data terakhir itu baru sekitar 14% dari pekerja di Indonesia yang ikut program jaminan pensiun. Di pekerja formal aja relatif kecil, apalagi di pekerja informal yang notabene lebih besar jumlahnya dibanding yang di ekonomi formal, mereka tidak mendapatkan perlindungan pensiun sama sekali. Program jaminan pensiun dasar ini, jadi semua penduduk Indonesia, misalnya ditetapkan usia pensiun kita 65 tahun, begitu menginjak 65 tahun dia akan dapat uang pensiun sampai dia meninggal. Ya, makanya disebutnya mendasar gitu. Paling tidak itu sudah bisa mencegah penduduk Indonesia jatuh ke kemiskinan gitu ya, jadi menjadi orang miskin. Jadi gini, program-program perlindungan sosial, jaminan sosial itu tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada setiap penduduk di suatu negara gitu ya, setiap orang, waktu mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan. Untuk perlindungan pendapatan hari tua, selain JHT itu ada program jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini yang kita menyebutnya program asuransi sosial atau perlindungan sosial. Ini yang kalau tadi saya sampaikan, iurannya itu di-pooling, ada risk pooling, dana iurannya itu disimpan dan setiap orang yang membutuhkan itu bisa mengambil dari situ. Hanya saja program jaminan pensiun ini pertama dia baru mulai diluncurkan itu 2015. Jadi masih harus menunggu 30 tahun untuk bisa mendapatkan manfaat pensiun. Tapi untuk beberapa peserta jaminan pensiun yang sudah mengiur 15 tahun, itu bisa mendapatkan manfaat secara lamsam. Gitu ya. Jadi manfaatnya diberikan secara sekaligus. Gitu. Di jaminan pensiun ini hanya bisa diberikan kepada pekerja di perusahaan menengah dan besar. Jadi pekerja di perusahaan menengah dan besar itu wajib ikut jaminan pensiun. Pekerja di perusahaan kecil dan mikro itu sukarela. Dan biasanya kalau dibuat sukarela, kecenderungannya adalah tidak ikut program jaminan pensiun. Jadi kalau saya tidak salah, sampai data terakhir itu baru sekitar 14% dari pekerja di Indonesia yang ikut program jaminan pensiun. Padahal kalau lihat standarnya ILO itu 50% minimal gitu ya, kepesertaan itu, cakupan kepesertaan. Jadi di pekerja formal aja relatif kecil, apalagi di pekerja informal. Gitu ya, pekerja di ekonomi informal itu yang notabene lebih besar jumlahnya dibanding yang di ekonomi formal, mereka tidak mendapatkan perlindungan pensiun sama sekali. Nah, sebetulnya kalau mau dipertimbangkan, mungkin Indonesia bisa melaksanakan program jaminan pensiun untuk semua penduduk Indonesia. Nah, bedanya dengan jaminan pensiun yang tadi adalah ini kita menyebutnya jaminan pensiun dasar. Jadi perlindungan pendapatan di hari tua yang jumlahnya minimum gitu ya, tapi memadai. Syaratnya salah satunya nilai manfaatnya itu tidak boleh lebih rendah dari garis kemiskinan. Gitu. Tapi program ini diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia. Berarti termasuk yang nggak kerja gitu, Pak? Iya. Jadi gimana ngelaksanainnya, misalnya setiap penduduk Indonesia yang berusia misalnya ditetapkan 20 tahun atau 23 tahun, itu wajib mengiur untuk program jaminan pensiun dasar ini. Dan itu iurannya minimal selama 30 tahun gitu ya. Jadi setelah 30 tahun, usia pensiunnya misalnya ditetapkan 65, nah itu mereka bisa mendapatkan otomatis dapat gitu ya, setiap bulan sampai dia meninggal. Jadi per bulan gitu Pak dapatnya? Iya, jadi bedanya program jaminan pensiun yang ada istilahnya juga disebutnya manfaat pasti gitu ya, program jaminan pensiun itu manfaat pasti. Jadi manfaatnya itu nilai manfaatnya sudah ditetapkan di awal gitu. Jadi kita sudah tahu nanti waktu kita berhak mendapatkan manfaat itu, nilai manfaat yang kita dapat akan berapa persen, berapa besar gitu ya. Jadi misalnya nilai manfaatnya itu 40% dari upah tertinggi selama 3 tahun terakhir, misalnya kayak gitu. Itu kita udah tahu dari awal gitu. Bedanya dengan JHT, karena itu merupakan tabungan gitu ya, nilai manfaatnya itu adalah uang yang ditabungkan ditambah hasil dari pengembangannya.
berkisar antara 3-5% atau 6% gitu. Dia harus di atas deposito bank swasta gitu kan. Nah, program jaminan pensiun dasar ini, jadi semua penduduk Indonesia, misalnya ditetapkan usia pensiun kita 65 tahun, begitu menginjak 65 tahun dia akan dapat uang pensiun sampai dia meninggal. Memang ini tidak besar gitu ya, makanya disebutnya mendasar gitu. Paling tidak itu sudah bisa mencegah penduduk Indonesia jatuh ke kemiskinan gitu ya, jadi menjadi orang miskin waktu mereka menginjak usia lansia atau usia pensiun gitu. Konsepnya namanya universal pension coverage ya, Pak? Iya, bisa dibilang banyak disebut seperti itu gitu. Jadi cakupannya itu universal karena seluruh penduduk di satu negara itu mendapatkan manfaat itu. Jadi kalau di kebanyakan negara program jaminan pensiun atau jaminan sosial atau perlindungan sosial yang universal itu minimal itu kebanyakan ada 2. Yang pertama itu layanan kesehatan. Kita sudah punya namanya jaminan kesehatan nasional dan pensiun. Itu yang umumnya dua program itu yang dibuat universal oleh negara gitu. Tujuannya supaya kalau misalnya kita sakit atau kita udah nggak kerja lagi, kita tuh nggak otomatis jatuh ke jurang kemiskinan itu, Pak. Iya, jadi gini, program-program perlindungan sosial, jaminan sosial itu tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada setiap penduduk di satu negara gitu ya, setiap orang waktu mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan. Mereka tidak bisa bekerja, misalnya karena mereka sakit, mereka harus mendapatkan mendapatkan layanan kesehatan supaya mereka bisa sembuh dan tidak jatuh ke jadi orang miskin dan bisa kembali bekerja gitu kan. Itu sebabnya program seperti jaminan kesehatan nasional itu dia mengiur supaya bisa mendapatkan layanan kesehatan yang gratis. Jadi waktu mereka nggak bisa bekerja, nggak punya uang, nggak harus keluar uang lagi gitu untuk bayar layanan itu. Jadi mereka nggak jadi miskin. Nah kalau di usia lansia, kita mungkin kan secara fisik juga memang sudah tidak mampu bekerja gitu. Makanya perlindungan pendapatan hari tua, kalau menurut standar ILO itu diberikannya harus setiap bulan. Sejak mereka memasuki usia pensiun sampai mereka meninggal. Itu. Kayak taspen PNS gitu ya, Pak? Ya, kalau di PNS itu ada taspen.